Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas persamaan dan perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Menurut sebagian ulama, antara keempat istilah ini adalah muradif atau mempunyai pengertian yang sama. Alasannya adalah segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrik atau ketetapan beliau. Akan tapi, sebagian ulama membedakan pengertian antara sunnah dan hadis. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan Nabi SAW, baik perkataan maupun perbuatan beliau, sedangkan hadis hanya khusus mengenai perkataan beliau. Sekarang perbedaan hadis, sunnah, dan khobar. Menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas daripada hadis. Sunnah adalah segala yang dinuklikkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrik, kemudian pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW. Kemudian khobar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga dapat dinisbahkan kepada para sahabat dan tabi'in. Khobar lebih umum dari hadis karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi SAW. Nah, kemudian atsar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW, meskipun kadang-kadang diterjemahkan kepada beliau. Untuk yang kedua yaitu perbedaan persamaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan oleh umat Islam. Ada banyak macam-macam hadis. Jikalau ditinjau dari segi bentuknya seperti kemudian hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, hammi, dan ahwali. Nah, sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Mustalahul Hadis, selain itu ada juga hadis qudsi dan hadis nabawi yang menjadi objek pembahasan kita hari ini. Kemudian hadis qudsi dan hadis nabawi pada dasarnya memiliki persamaan, yakni sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi dapat dilihat dari segi penisbatannya, yaitu hadis nabawi dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dan diriwayatkan dari beliau sehingga dinamakan hadis nabawi, sedangkan hadis qudsi dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Rasulullah SAW menceritakan dan meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan persamaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Nah, sebagaimana kita ketahui, Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk untuk umat manusia. Secara perhatian, Al-Quran adalah kalam Allah. Secara pengertian ya, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi mukjizat bagi beliau, serta membacanya adalah suatu kebaikan atau ibadah. Nah, Nabi menyebut bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan yang harus disampaikan sebagai tugas kerasulan beliau. Selanjutnya, para sahabat juga berbondong-bondong mulai menghafal Al-Quran serta sebagian menulisnya di berbagai medium sesuai dengan teknologi yang ada di masyarakat Arab pada saat itu. Nah, selanjutnya Al-Quran ini juga mulai disusun pada masa-masa Khulafaur Rasyidin pasca wafatnya beliau, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan usai pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena sebab inilah Al-Quran menjadi terjaga baik karena adanya hafalan para sahabat maupun tulisan-tulisan mushaf itu yang berhasil disusun. Dan Tuhan pun telah menjamin kemurnian Al-Quran
dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr dan kamilah yang menjaganya. Di sisi lain, sebagai mengucap Al-Quran, laku dan ucap Nabi juga ditulis oleh para sahabat. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat muslim tentunya pengikut Rasulullah SAW wajib hukumnya untuk mengamalkan Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Dasar daripada kita mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis yang patut untuk kita bisa menjadi rujukan dalam beribadah, itu merupakan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis nabawi maupun hadis-hadis qudsi, itu merupakan hadis-hadis yang sahih sekali, sehingga itulah menjadi dasar kita sebagai menetapkan dasar hukum Islam, tentunya seperti menentukan sholat, kemudian puasa, zakat dan sebagainya, itu merupakan atas dasar hadis Rasulullah, baik pun hadis yang telah disampaikan oleh Allah langsung dan diriwayatkan oleh Nabi maupun hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat atau tabi'in. Dan itu juga merupakan pengaruh besar bagi kita bahwa umat Islam harusnya menjadi salah satu contoh yang paling baik di muka bumi ini, yaitu harus selalu mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan sebagai pengikut Nabi yang setia harus senantiasa mengikuti segala sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan video singkat ini terkait dengan pertanyaan perbedaan persamaan antara sunnah, kemudian khobar dan atsar itu merupakan satu kewajiban kami untuk menjawab pertanyaan itu semua. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.